Terdengar Pak, terdengar. Dengar Pak, Jelas, dengar. Pak. Sampun jelas nggih, Dengar, sampun Pak. jelas. Dengar Ampun, jelas, Pak. Pak. Ya, ya dengar. Ampun. Nggih, suksema, suksema. Pun jelas Pak. Nggih. Baik, Bapak Ibu, Om Swastiastu. Om Assalamualaikum Swastiastu. warahmatullahi Om wabarakatuh. Swastiastu. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu, nama budaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang Titiang hormati, pertama-tama tentu Titiang senantiasa ngiring Bapak Ibu untuk mengaturkan puja pangasuti lan sesanti angayu bagya kadapan ide Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat hadir dalam ruang virtual untuk selanjutnya akan berdiskusi bersama terkait dengan dua agenda penting yang tentu saja ini melekat dalam penugasan-penugasan kita pada beberapa periode terakhir ini, yang tentu juga menjadi isu nasional dan isu Provinsi Bali, sehingga ke depan harapan kita bersama kita dapat melaksanakan dan menuntaskan seluruh penugasan-penugasan niki dengan paripurna. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ketika Titiang melihat jumlah partisipan niki kurang dari separuh atau 50% kurang kehadiran niki, sehingga sambil kita memulai rapat virtual pada hari ini juga sembari kita menunggu kawan-kawan kita yang masih dalam proses join. Tentu Bapak Ibu yang Titiang hormati, adapun peserta yang kami undang seyogianya pada pagi hari ini adalah berasal dari penglingsir kami, kawan-kawan kami, para juru permekel, lurah-lurah se-Bali yang secara total itu harusnya hadir 716 partisipan atau 716 desa kelurahan. Nah, tentu dalam rapat virtual pada hari ini ada dua agenda yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kegiatan sosialisasi, penyampaian informasi terkait dengan tutorial, pelaksanaan atau pengaplikasian aplikasi sistem informasi pengelolaan sampah berbasis sumber Pelaman Kedas atau yang disingkat dengan akronim SIPADAS. Yang kedua adalah informasi terupdate terkait dengan kegiatan yang menjadi concern Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, yang tentu saja di 2 hari lalu hadir langsung memimpin rapat ini di hadapan para kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, wali kota, beserta dengan seluruh jajaran TNI, mulai dari Panglima TNI sampai dengan ke jajaran Babinsa. Dan tentu juga didampingi dengan pihak dari Agrinas. Ada 2 agenda tersebut yang tentu saja dalam beberapa menit jam ke depan akan kita bahas dengan seksama. Bapak Ibu yang Titiang hormati, di awal tentu Titiang ingin juga menyampaikan terkait dengan data yang telah masuk kepada kami, khususnya atas permintaan surat kami kepada seluruh desa dan kelurahan se-Bali terkait dengan penunjukan surveyor pada aplikasi SIPADAS. Nah, dari data yang tersaji di depan layar Bapak Ibu, telah tergambarkan bahwa dari 716 desa kelurahan yang sudah menyampaikan terkait dengan surveyornya itu adalah mulai dari yang pertama, Titiang breakdown satu persatu, Kabupaten Jemberane, dari total desa 41 desa, baru melaporkan sebanyak 38 desa, dan masih ada 3 desa yang tercatat belum melaporkan. Niki kondisi update per tadi malam. Dari 10 kelurahan yang ada di Jemberane, yang sudah melaporkan ada 9, yang belum ada 1. Tabanan, dari 133 desa, yang sudah melaporkan ke baru 38 desa, dan yang belum nih ke 95 desa. Di Tabanan,
tidak ada kelurahan. Berlanjut kami ke Badung. Badung semua desa belum melaporkan dan semua kelurahan belum melaporkan. Gianyar dari 64 desa yang baru melaporkan hanya 4 dan yang belum itu ada 60 desa. Kelurahan juga secara total belum melaporkan. Kelungkung dari 53 desa ada 33 desa yang sudah melaporkan dan ada 20 desa yang belum melaporkan dan kelurahan juga secara total belum melaporkan. Untuk Kabupaten Bangli dari 68 desa ada 21 desa yang sudah melaporkan dan yang belum itu tercatat di 47 desa. Untuk kelurahan juga secara total belum. Untuk Karangasem dari 75 desa, 64 desa yang sudah melaporkan dan masih tercatat 11 desa yang belum melaporkan. Dan terima kasih untuk kelurahan di Karangasem dari 3 kelurahan semuanya sampun melaporkan. Untuk Beleleng ada 129 desa, baru 5 desa yang melaporkan dan yang belum nikah ada 124 desa. Kelurahan dari 19 ada 4 yang sudah dan yang belum ada 15. Di ini close chatnya di close. Enggak, chatnya. Kembali ke share screen. Untuk Kota Denpasar yang terakhir ada 27 desa. 14 desa sudah melaporkan dan masih tercatat 13 desa yang belum. Dan untuk kelurahan yang ada di wilayah Kota Denpasar, dari 16 kelurahan, baru 5 kelurahan yang menyampaikan data surveyor dan yang belum ada 11. Nah, secara total, secara provinsi, dari 636 desa, baru 217 desa yang melaporkan, dan masih tercatat 419 desa yang belum melaporkan. Dan khusus untuk kelurahan, dari 80 kelurahan yang ada di Bali, baru 21 kelurahan yang melaporkan atau 25%. Dan yang belum tentu tercatat di angka 59 kelurahan. Dari total data yang masuk, sebagaimana slide di depan layar Bapak Ibu, tentu harapan kami, sebagaimana surat kami dari pemerintah provinsi kepada Sekda Sebali, untuk kami mohon segera menyampaikan SDM atau petugas yang selanjutnya akan ditunjuk sebagai surveyor, sekiranya ini dapat segera ditindaklanjuti sebelum menginjak ke Hari Raya Kuningan, sehingga praktis nanti kesiapan kita mulai dari tahapan yang pertama pada hari ini, tahapan sosialisasi bagaimana nanti kita melakukan pendaftaran dalam aplikasi Sipadas Niki, dan selanjutnya dalam trial pada bulan Desember nanti juga akan dapat berjalan dengan tertib dan lancar, yang tentu saja sebelum di-launching oleh Bapak Gubernur pada awal tahun 2026, praktis informasi yang kami dapat terakhir 1 Januari 2026 aplikasi ini akan resmi di-launching dan running sebagaimana informasi yang terakhir kami dapatkan dari kawan-kawan kami di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup sebagai leading dari pelaksanaan PSBS Padas Niki. Bapak Ibu yang titiang hormati, napi nih ke surveyor tentu perlu juga kami berikan gambaran terkait dengan narasi sederhana atau apa yang dinamakan dengan surveyor itu, karena ada beberapa SDM yang selanjutnya akan terlibat dalam aplikasi ini. Tentu kami di Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali sebagai koordinator sektor desa dan kelurahan juga memiliki peran di dalam aplikasi tersebut, yang tentu saja peran kami itu dapat berjalan ketika Bapak Ibu surveyor sudah melakukan pendaftaran dan sekaligus selanjutnya nanti akan mengisi data informasi sebagaimana yang menjadi kewajiban kita di dalam aplikasi Sipadas tersebut. Nunas kepada operator untuk ditayangkan slide terkait dengan job desk dari masing-masing SDM yang akan terlibat dalam aplikasi Sipadas Niki.
Nah, nikilah yang Titiang perlu jelaskan, berikan gambaran sedikit sehingga ada referensi kepada kita semua. Kita hadir dan duduk di dalam ruang rapat virtual niki dalam kapasitas selaku napi. Nah, ketika kita berbicara Sipadas, tentu ada pelibatan berbagai organisasi, mulai dari kami di tingkat provinsi, di mana kami disebut sebagai admin koordinator sektor, yang tentu saja Niki memiliki tanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan survei pada sektor yang menjadi ruang lingkup kami di ruang lingkup desa dan kelurahan. Nah, di atasnya Niki, wonten admin provinsi, Niki adalah pengelola utama aplikasi di tingkat pemerintah Provinsi Bali. Jadi di sini ada sinergitas dua dinas, mulai dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali sebagai leading yang tentu saja berkolaborasi dengan kawan kami di Dinas Kominfo Provinsi Bali sebagai eh, organisasi yang membangun aplikasi Niki. Selanjutnya ada PIC Desa yang tentu saja Niki juga secara penugasan sudah di SK-kan kami di provinsi. PIC Desa ini ialah eh, berasal dari unsur ASN dan non-ASN pemerintah Provinsi Bali yang selanjutnya ditugaskan untuk mendampingi proses pelaksanaan Sipadas di lapangan. Di lapangan ini di mana? Yaitu di desa kelurahan. Nah, secara total niki ada sekian puluh ribu ASN dan non-ASN yang akan turun mengguidance Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan kami di desa kelurahan, dalam hal nanti mengaplikasikan aplikasi Sipadas niki. Kami yakin dengan SDM yang terdapat di desa kelurahan, dengan eh, sumber daya yang dimiliki oleh kawan-kawan kami yakin, sekali lagi kami tegaskan bahwa aplikasi sederhana ini akan dapat ditata kelolakan atau dapat diaplikasikan oleh Bapak Ibu sekalian. Karena Niki adalah aplikasi yang sifatnya sederhana, tidak rumit, sehingga familiar akan digunakan oleh kawan-kawan sekalian. Kami analogikan bahwa aplikasi ini adalah sebagaimana Google Form yang kerap kali, yang sering kali kita isi, yang tentu saja ini dimigrasikan ke dalam pola-pola sistem informasi yang selanjutnya disebut dengan Sipadas. Nah, terakhir, Bapak Ibu hadir di sini adalah selanjutnya nanti sebagai surveyor yang ada di tingkat desa dan kelurahan. Napi Nika surveyor, Nika adalah petugas yang tentu saja Niki berasal dari unsur desa kelurahan, baik yang dapat ditunjuk dari perangkat desa itu sendiri maupun pengelola-pengelola yang ada di TPS 3R. Harapan kami tentu perangkat desa ataupun staf yang ada di kantor desa yang dapat mengaplikasikan aplikasi ini karena tentu ini akan memiliki implikasi kepada kinerja dan tanggung jawab dari pemerintah desa itu sendiri. Secara harfiah, surveyor ini adalah pengguna yang menginput data dan informasi di lapangan. Di lapangan itu adalah di desa kelurahan. Nikilah kurang lebih struktur pengguna atau SDM yang akan terlibat dalam pengaplikasian atau dalam aplikasi Sipadas itu nanti. Oleh karenanya, dalam pertemuan yang baik ini kami harapkan perhatian dari Bapak Ibu yang tentu saja kami yakin bahwa Bapak Ibu yang ditunjuk hadir di sini adalah pertama sekaligus sebagai surveyor, yang kedua yang selanjutnya juga nanti akan bertanggung jawab terhadap pendataan aset desa yang selanjutnya akan dimanfaatkan dalam pelaksanaan atau pengoperasian koperasi desa kelurahan Merah Putih di wilayah masing-masing. Nika kurang lebih gambaran dari kami terkait dengan Sipadas. Nah, untuk lebih detailnya, nanti kawan-kawan kami, admin kami yang dibantu juga dengan kawan-kawan kami di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, mungkin saya perlu cek dulu Niki karena kawan kami sepertinya Niki agak terlambat bergabung. Kawan DKLH Provinsi Bali, apakah sudah bergabung?
Izin Bapak, sudah Bapak. Oh, terima kasih Bapak Mohon Trisna. izin, mohon izin yang siapkan materi terlebih dulu, Pak. Nggih. Siap, siap. Oke, oke. Kira-kira berapa menit, Pak Trisna? 5 menit sampai 10 menit cukup. Oh gitu, siap, siap. Nggih, sembari Bapak Trisna menyiapkan piranti, tools yang dibutuhkan dalam presentasi pada hari ini, kami akan lompat kepada kegiatan pendataan aset dalam rangka pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih. Baik, untuk operator, Durus untuk share screen materi terkait dengan aset. Mute nih bos, mute nih bos. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf. Tadi titiang wenten panggilan yang harus titiang angkat. Bapak Ibu yang titiang hormati, di agenda kedua niki, sebelum juga nanti agenda pertama akan dibubuhi dan dilengkapi dari kawan-kawan kami, Ring Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, kami ingin menyampaikan terkait dengan update terkini progres survei aset dalam rangka mendukung pelaksanaan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di lingkup wilayah Provinsi Bali. Next. Bapak Ibu yang titiang hormati, menindaklanjuti Inpres nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik mulai dari gerai, pergudangan, dan kelengkapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, ada beberapa poin penting yang tentu saja Niki harus menjadi informasi konsumsi kita bersama. Yang pertama adalah dalam rangka mengoptimalkan peran strategis Koperasi Desa Merah Putih, yang tentu saja Niki telah terbentuk lembaganya sebanyak 80.000 di tingkat nasional dan kita di Bali 716. Tentu Niki juga menjadi bagian dari concern Bapak Presiden untuk senantiasa kita melakukan kolaborasi dan bersinergi bersama dengan jajaran TNI. Saat ini juga tim kami sedang rapat teknis di Mako Kodam 9 Udayana untuk melakukan akselerasi terkait dengan pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Tentu pembentukan ini Titiang yakin sampun memargi dengan antar di beberapa periode yang lalu. Nah, next penugasan kita adalah bagaimana kita melakukan percepatan terhadap pembangunan dari beberapa poin tadi, mulai dari gerai pergudangan sampai dengan kelengkapan penunjang terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Poin penting yang lain adalah perlu melaksanakan langkah strategis terpadu terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian lembaga. Ketika kita berbicara pemerintah daerah, tentu kita mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah desa, kelurahan juga gegap gempita untuk melaksanakan langkah strategis niki sehingga terpola secara terpadu dan terintegrasi. Sehingga apa yang menjadi amanat dari Inpres ini kita dapat laksanakan dengan seksama dan paripurna. Yang terakhir adalah mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi, sebagaimana juga yang tidak jauh dari poin 2, Niki tentu disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi atau otoritas dan kewenangan dari kita masing-masing. Semua Niki adalah dalam kerangka atau dalam rangka percepatan pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut. Bapak Ibu yang Titiang hormati, di 2 hari yang lalu, sebagaimana yang Titiang sampaikan di awal pertemuan tadi, bahwasannya Bapak Presiden langsung memimpin rapat kerja nasional yang tentu saja dihadiri oleh para kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, dan wali kota, dan seluruh
jajaran dari Tentara Nasional Indonesia, mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Adapun poin penting yang disampaikan beliau adalah yang pertama, beliau mengapresiasi kerja cepat, kerja keras dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini. Dan tentu saja tidak cukup sampai di sana. Ada tugas-tugas yang tentu dalam waktu dekat niki harus kita tuntaskan. Yakni itu adalah terkait dengan persiapan pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan pendukung atau penunjang Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut. Nah, adapun langkah-langkah yang harus kita persiapkan tentu sebelum dibangunnya beberapa bangunan fisik tersebut, di awal kita perlu melakukan mapping, pemetaan terhadap lahan-lahan, mulai dari melakukan identifikasi terhadap barang milik daerah pemerintah provinsi, barang milik daerah pemerintah kabupaten kota yang ada di wilayah desa kelurahan. Dan yang kedua adalah melakukan inventarisasi aset yang dimiliki oleh desa itu sendiri. Nah, tentu dalam melakukan inventarisasi sudah disediakan beberapa segmen, mulai dari segmen dengan luasan 0 sampai dengan 800 meter persegi. Segmen kedua atau alternatif kedua adalah dengan luasan 800 sampai dengan 1000 meter persegi. Dan di alternatif ketiga adalah lahan dengan luasan sekurang-kurangnya 1000 meter persegi. Ketika kita berbicara penyiapan lahan, ada 3 jenis segmen atau alternatif lahan tersebutlah yang akan selanjutnya kita data dan kita masukkan ke dalam aplikasi SIPD yang sedianya sudah disiapkan oleh kawan-kawan kita di Kementerian Dalam Negeri. Izin Bapak, Titiang ngangkat telepon sebentar. Mohon izin Bapak Ibu, kebetulan ada panggilan yang harus Titiang angkat. Bapak Ibu yang Titiang hormati, Titiang lanjutkan terkait dengan tugas kita dalam kerangka mendukung pelaksanaan
pembangunan gerai, gudang dan dukungan lainnya terkait dengan Koperasi Merah Putih niki adalah kita di daerah yang pertama nike para gubernur dan bupati wali kota bersinergi dan berkolaborasi bersama dengan pemerintah desa kelurahan untuk yang pertama adalah menyelaraskan terkait dengan program kegiatan, subkegiatan, khususnya yang mendukung pembangunan fisik gerai pergudangan dan kelengkapan dari Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Yang kedua, terkait dengan penyediaan lahan niki, tentu daerah tidak bisa kerja parsial, niki adalah perlu kerja-kerja kolaboratif kita mulai dari tingkat provinsi sampai dengan ke tingkat desa. Sebagaimana 3 jenis luasan yang selanjutnya bisa di-input di dalam aplikasi SIPD tersebut. Yang pertama adalah luasan 0 sampai dengan 800 meter persegi, dari 0 are sampai dengan 8 are. Yang kedua adalah 800 meter persegi sampai dengan 1000 meter persegi, atau dari 8 are sampai dengan 10 are. Dan yang ketiga adalah di atas luasan 1000 meter persegi atau di atas 10 are. Nah, bagi desa kelurahan yang tidak memiliki lahan, niki cukup dapat disesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di setiap daerah. Niki nanti tentu akan memiliki kewajiban juga untuk melaksanakan input di dalam aplikasi tersebut. Yang ketiga, niki tentu menjadi perhatian kami adalah mempercepat penerbitan perizinan dalam rangka percepatan pembangunan tersebut. Yang keempat, memberikan fasilitasi dan memberikan pendampingan dan penyelesaian dalam hal terjadi konflik pertanahan dan lahan, garing tanah. Next, yang kelimanya adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terkait dengan kegiatan percepatan pembangunan fisik tersebut. Dan yang terakhir, tentu niki ada kewajiban dari kita di daerah untuk menyampaikan laporan dukungan pemerintah daerah atas pelaksanaan percepatan pembangunan fisik, gerai, pergunangan, dan kelengkapan dari Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut. Selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, dari data atau sejauh ini data yang sudah masuk ke dalam aplikasi SIPD, niki juga menjadi pantauan nasional karena hampir setiap 2 hari sekali atau sekurang-kurangnya dalam 1 minggu ini adalah ada 3 kali pertemuan yang dipimpin langsung oleh Bapak Wamen, Bapak Bima Arya, Wamen Mendagri, atau biasanya dipimpin oleh Ditjen Bina Pemdes. Kita secara provinsi, di Provinsi Bali, dari 716 desa kelurahan, dan di sini adalah levelnya desa Dumun, titik yang bagi, dari 636 desa, sejauh ini yang sudah melakukan input, yaitu sebanyak 335 desa. Adapun total aset yang sudah terinput di dalam aplikasi tersebut adalah sebanyak 474 jenis aset, mulai dari lahan dan atau bangunan. Nah, dari 474 aset yang terdata di dalam aplikasi SIPD tersebut, terdapat 20 aset tanah atau lahan dengan luasan di atas 1000 meter persegi atau di atas 10 are. Adapun sebaran dari 20 jenis aset lahan tersebut adalah di Kabupaten Jemberana ada 5 lokasi, di Badung ada 1, di Gianyar ada 1 lokasi, Kelungkung ada 1, Karangasem ada 2 lokasi, dan di Beleleng ada 10 lokasi dengan luasan sekurang-kurangnya 1000 meter persegi atau 10 are. Inilah gambaran kerja keras, kerja cepat kita, sehingga secara capaian kita progresif, sehingga pada 2 hari yang lalu Bapak Presiden mengapresiasi kinerja seluruh daerah terkait dengan pembentukan termasuk penginputan data aset ke dalam SIPD niki. Nah, bagi Bapak Ibu yang tentu saja dalam perjalanan menemukan kendala permasalahan, tentu kami tidak menutup diri untuk berdiskusi, yang selanjutnya juga nanti dapat disampaikan dalam ruang virtual niki ataupun melalui via telepon kepada kami, sehingga proses pendataan, pemetaan aset provinsi, kabupaten, dan desa dalam rangka mendukung jalannya operasi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih niki dapat berjalan dengan baik. Next. Nah, niki adalah gambaran atas
input dari aset yang telah dilakukan oleh kawan-kawan mulai dari pemerintah desa, kelurahan, dan pemerintah kabupaten. Karena izin Bapak Ibu, kami perlu informasikan bahwa setiap jenjang pemerintahan, mulai dari level pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, sampai ke level desa kelurahan, itu sudah dibekali oleh akun masing-masing. Sehingga praktis secara mandiri sudah dapat melakukan input terhadap aset-aset yang sekiranya nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung jalannya Koperasi Desa Merah Putih tersebut. Untuk desa saya tidak perlu sebut lagi di kelurahan. Nah, dari 80 kelurahan, Niki baru 8 kelurahan yang melaporkan melalui SIPD tersebut, di mana 8 kelurahan tersebut tersebar di Klungkung, itu ada 1 kelurahan, di Karangasem semua kelurahan sudah melaporkan, di Beleleng ada 4 kelurahan dari 19 kelurahan yang sudah melaporkan. Nah, untuk kabupaten, Niki satu-satunya kabupaten yang sudah melaporkan aset dari barang milik daerah kabupaten tersebut adalah di Pemkab Badung. Ada 1 kabupaten yang sudah mencatatkan asetnya yang sekiranya nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk dukungan Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri. Nah, inilah gambaran dari kerja-kerja kita selama ini yang tentu saja harapan kami, mulai dari pemerintah provinsi bersama dengan PMD Kabupaten kami, bersama dengan Ditjen Bina Pemdes, dan tentu saja Panglima tertinggi kita adalah Bapak Presiden. Ini menjadi program prioritas beliau, ini menjadi program strategis nasional yang tentu saja ini juga dibantu oleh kawan-kawan kita di jajaran TNI. Mari kita sukseskan pelaksanaan kegiatan ini yang tentu saja muara dari ini semua nanti adalah kembali dari oleh dan untuk masyarakat kita di wilayah kita masing-masing. Next. Saya kira demikian pemaparan kami terkait dengan progres atau update terkini terkait dengan pelaksanaan pendataan aset dalam kerangka mendukung jalannya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang tentu saja selanjutnya terkait dengan Sipadas akan dibantu dipresentasikan oleh kawan kami, tim kami di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Baik, Bapak Trisna, apakah sudah siap? Oke, izin Pak Kabit sampaikan Pak. Oke. Baik Bapak Ibu, mari kita sama-sama dengarkan dengan seksama terkait dengan tutorial pengaplikasian dari aplikasi Sipadas yang selanjutnya akan dibawakan oleh kawan kami, Bapak Trisna dari Dinas KLH dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan, Pak Trisna. Oke, izin Pak Kabit semua. Ampura Pak Kabit, kita yang baru join karena tadi ada penugasan lain, kita yang baru kembali. Ampura, terlambat. Siap. Oke. Izin yang share materi. Audio. Izin Bapak Ibu sampun terlihat nggih? Sampun. Oke, baik. Mohon izin perkenalkan Dumun Tiang Trisna Irawan dari DKLH Provinsi Bali. Niki ditunjuk untuk memaparkan sedikit tentang materi aplikasi Sipadas Niki. Mungkin dari segi kebijakan, tadi sampun disampaikan oleh Pak Kabid Pemerintahan Desa di PMD Dukcapil, makin Tiang melanjutkan untuk tata cara proses pendaftaran di aplikasi Niki. Sebenarnya proses pendaftarannya cukup singkat, Niki. Hanya ada beberapa step yang harus dilakukan. Bapak Ibu yang ingin mencoba, boleh langsung mencoba. Bapak Ibu, Niki ada URL aplikasi di bawah, kelolasampah.baliprof.go.id. Bagi Bapak Ibu yang memang sempat mencoba hari ini, silakan dicoba langsung sambil Tiang pandu materinya. Niki ada struktur pengguna, mungkin sekilas sudah disampaikan Pak Kabit tadi. Niki admin provinsi ada di kita di DKLH Provinsi Bali, kemudian admin koordinator sektor ada di pihak PMD Dukcapil Provinsi Bali, karena hari ini kita membahas untuk sektor desa dan kelurahan.
Kemudian untuk PIC desa, nanti akan ada ASN non-ASN yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian di desa untuk proses penginputan data dan penjelasan daftar pertanyaannya. Jadi nanti mungkin dalam beberapa minggu ke depan ASN non-ASN kita di Pemprov akan turun mendampingi Bapak Ibu. Kemudian surveyor. Surveyor niki adalah instansi Bapak Ibu di desa kelurahan yang hadir saat ini. Nanti surveyor niki lah yang akan mengisi data di aplikasi Sipadas niki. Kemudian selanjutnya proses registrasinya silakan dibuka di halaman kelola sampah.baliprov.go.id. Nanti akan ada halaman depan seperti niki. Nah, niki halaman depan dari aplikasi Sipadas. Niki ada beberapa informasi yang Bapak Ibu bisa simak. Niki ada contoh, ada beberapa video, silakan ditonton dan disimak informasi di video tersebut. Kemudian di bagian bawah akan ada sebuah buku pedoman. Nah, buku pedoman ini silakan Bapak Ibu download sebagai pedoman nanti tata cara pengelolaan sampah di desa dan kelurahan. Silakan di-download Bapak Ibu. Nah, kemudian yang lanjutkan untuk proses pendaftarannya. Untuk proses pendaftaran, silakan Bapak Ibu masuk di bagian kanan atas, ada tombol masuk kecil di pojoknya. Silakan masuk. Kemudian Driki akan ada formulir untuk login. Nah, Driki untuk pendaftarannya, Bapak Ibu bisa masuk melalui bagian bawah. Driki ada belum punya akun, daftar di sini. Nah, silakan klik untuk daftar di sini. Nah, kemudian untuk bagi pemerintah desa kelurahan yang sudah memiliki akun Gmail atau Google, bisa masuk menggunakan tombol niki, masuk dengan Google. Niki lebih simpel, lebih cepat daripada menggunakan daftar di sini. Nah, niki yang contohkan untuk menggunakan daftar di sini. Silakan diklik daftar di sini. Di sini akan ada beberapa form yang diminta berupa nama lengkap. Silakan masukkan nama lengkap Tolong Bapak lebih Ibu. hati-hati, Pak. Tapi Tolong lebih hati-hati penjelasannya nanti, biar nggak terlalu ngebut nih. oh, nggih, siap. Siap sama. Lebih pelan-pelan Nanti maksudnya nih. Oke. Share dulu linknya nih, share dulu linknya. Aplikasinya ini ada di Play Aplikasinya. Store atau App Store nggak? nggih, mohon izin Bapak Ibu, niki coba yang sampaikan dumun. Nanti mohon dibantu sarang tim PMD Dukcapil untuk share bahan materinya. Nggih. Di bahan materi juga sudah cukup jelas step by step-nya. Nanti bisa diikutin. Ini Tian sampaikan secara garis besarnya dumun. Itu yang pelankan sedikit. Nggih. Untuk proses daftar akunnya, sesuai dengan yang tadi, niki ada form. Bapak diminta untuk menginput beberapa field. Yang pertama ini kan nama lengkap Bapak Ibu yang ditugaskan sebagai surveyor, silakan input Ricky. Kemudian email, usahakan menggunakan email instansi. Kenapa seperti ini? Karena jika ada perubahan admin nantinya, maka email Nike yang akan diserahkan ke admin berikutnya, bukan email pribadi Bapak Ibu. Jadi usahakan menggunakan email instansi. Kemudian password dan konfirmasi password Niki silakan diisi dengan password Bapak Ibu sekalian. Niki silakan dibuat sesuaikan dengan ketentuan Niki. Niki ada beberapa persyaratan untuk password. Yang pertama minimal ada 8 karakter, memiliki huruf besar, memiliki huruf kecil, angka, karakter khusus, dan tidak menggunakan kata umum. Niki setelah dibuat, Niki konfirmasinya silakan di snapshot Bapak Ibu, silakan disimpan karena pelaporan Niki akan dilakukan setiap bulan. Jadi untuk menghindari lupa password kan. Nah, setelah Bapak Ibu daftar, silakan klik saya menyetujui, kemudian daftar sekarang. Setelah proses Nike, nanti Bapak Ibu akan menerima email konfirmasi. Nah, bentuk email konfirmasinya seperti Niki yang sebelah kiri. Nanti akan ada email masuk dari pemerintah Provinsi Bali dengan keyword verifikasi email Sipadas. Nah, Niki silakan Bapak Ibu klik di verifikasi email saya yang tanda hijau di tengah Niki. Niki untuk memastikan bahwa email tersebut benar milik Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah dikonfirmasi, Bapak Ibu bisa login di aplikasi Niki, di aplikasi Sipadas. Berarti Bapak Ibu sudah memiliki akun di aplikasi Sipadas. Sampai Drike, Wenten Dumen ya? Yang ada ditanyakan, biar step by step-nya jelas.
yang izin untuk bertanya, Pak. Nggih, Pak Wib. Nggih, Ibu, silakan. Jadi saya perwakilan dari Desa Tojan untuk masuk ke akunnya itu berarti boleh langsung masuk atau daftar ya? Berarti kalau sudah punya, boleh langsung masuk. Kalau belum punya email, baru daftar. Seperti itu ya? Terima Eh, kasih. nggih, Bu, kalau misalnya Bapak Ibu di instansi desa atau kelurahan sudah punya Gmail atau akun Google milik instansi, boleh langsung menggunakan Niki, Bu, masuk dengan Google. Jadi tidak lagi dengan mengisi seperti tadi Nika, langsung dia menggunakan email Nika, gitu. Kalau belum punya Gmail, boleh didaftar di sini Nika, gitu. Tapi catatannya tetap harus memiliki email, Bung ya. Misalnya punya email di Yahoo atau di tempat lain, kata, nah, Nika gunakan daftar di sini. Jangan harus menggunakan daftar di sini. Kalau misalnya Ibu sudah punya email Google, lebih baik gunakan masuk dengan Google Niki, kata. Ada dua cara pilihannya. Izin bertanya, Pak. Oke, Durus dari mana, Pak? Dari Desa Babi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Untuk si padasnya nih, Niki bisa diupload di Play Store ya? Izin Bapak Niki, untuk aplikasinya sementara masih bentuk website, Bapak, tidak ada di mobile atau di HP, belum ada Nika di smartphone. Jadi khusus untuk browser mantan dia. Oh gitu, berarti belum bisa dicoba gitu maksudnya. Sudah Pak, sudah bisa dicoba, tapi melalui browser lewat komputer nih Bapak. Kalau di Play Store ataupun di App Store nih belum ada di aplikasi mobile-nya kita. Sudah bisa dicoba. Ada linknya Niki ya? Ada Bapak Niki di bagian atas, kelasampah.baliprof.go.id. Nanti mohon dibantu sarang tim PMD Dukcapil untuk share bahan materinya. Dika jelas sudah linknya mana, step by step-nya seperti apa Pak. Mohon dibantu Bapak Kabinnya. Iya, suksemo. Izin bertanya, Pak. Ya, Durus Bapak dari Desa Undesan ya? Dari Desa Undesan, izin bertanya untuk akunnya ini satu desa satu akun ya, Pak? Nggih, betul Bapak, satu desa satu akun Bapak. Oh, nggih, suksema. Izin bertanya, Pak. Iya, Durus Bapak Desa Dawan ya? Kantor Desa Dawan Klot, Pak, bertanya terkait pendaftaran Sipades, itu terkait SK penugasan, itu SK model NAPI ya? Dari protokol yang menugaskan kasih kaurnya atau Punapi? Tingkat desa nih. Untuk desa, untuk SK Nike, SK dari pemerintah desa, mungkin dari kepala desa, menunjuk satu orang Bapak sebagai admin Sipadas, yang mantan cukup. Sira mantan dados yang tunjuk sebagai admin Sipadas yang nantinya akan regis di sini, input datanya di sini, kan. Halo, Bapak dari Dawan Cloud. Bisa dibantu, Pak? Nggih. Jadi gini, Pak. Jadi perlu dibedakan antara Sipadas dan Sipades. Kalau Sipades itu terkait dengan ya sistem informasi aset desa. Kalau Sipadas niki substansinya terkait dengan data informasi PSPS Padas nih Pak. Pengelolaan sampah berbasis sumber pelemahan kedas. Jadi niki berbeda antara Sipadas dan Sipades. Saya kira izin Bapak Ibu semua yang mohon dumun Bapak Trisna agar memaparkan secara keseluruhan untuk sesi tanya jawab. Nanti mungkin setelah Bapak Trisna sudah selesai memaparkan, terus nanti kita akan diskusi, kecuali ada hal-hal teknis. Contoh niki ketika sudah mengakses link belum bisa masuk, terus nika di raise hand atau kenten nyaut untuk bertanya bahwa tiang belum berhasil untuk masuk ke dalam aplikasi sekalipun sudah copy paste linknya nih ke. Kenten kurang lebih dumun nanti untuk sesi tanya jawab kita sediakan setelah Bapak Trisna tuntas menyampaikan paparannya terkait dengan Sipadas niki. Oke, terus Pak Trisna lanjutkan. Nggih, semua Pak Kabit. Ampura Pak Kabit tadi yang salah, ternyata ada Sipadas dan Sipades yang baru tahu niki.
Gini Ki, khusus untuk yang bahas adalah aplikasi si padasnya Bapak Ibu biar tidak salah pemahaman nanti. Yang lanjutkan Dumun Pak Kabit sesuai dengan arahan Pak Kabit. Nah, Nika setelah Bapak Ibu login, verifikasi email tadi sudah berhasil. Kemudian sekarang kita coba untuk login ke dalam sistem Niki yang coba login menggunakan akun Tiang Dumun. Sebentar Bapak Ibu. Nah, izin Bapak Ibu. Niki yang sudah login menggunakan email yang daftar kemarin. Kemudian pada bagian pojok kiri bawah, Bapak Ibu silakan melengkapi profil. Niki ada pilihan pengaturan profil, silakan diklik. Nah, kemudian untuk di bagian kanan akan muncul form seperti niki, formulir seperti niki. Nah, niki Bapak Ibu harus lengkapi Dumun sebelum kita bisa masuk ke tahapan berikutnya. Silakan Bapak Ibu klik untuk lengkapi profil di bagian kanan atas, lengkapi profil. Kemudian Driki akan ada beberapa isian yang harus diisi. Nama lengkap, silakan Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan SK yang ditunjuk, siapa yang menjadi admin di si Padas Niki. Kemudian email, sesuai dengan email yang Bapak Ibu daftarkan di awal. Kemudian NIK, silakan inputkan nomor induk KTP dari Bapak Ibu sekalian, yang ditunjuk sebagai admin guys, sesuai dengan nama Niki. Kemudian nomor WA, nomor WA ini mohon dipastikan di depannya 62 Bapak Ibu ya, 62 karena kode Indonesia 62. Kemudian dilanjutkan dengan nomor Bapak Ibu sekalian, misalkan yang contohkan seperti Niki. Seperti Niki. Niki penulisan nomor HP di nomor WA di aplikasi Sipadas Niki. Niki berfungsi untuk mempermudah kami nanti di pihak provinsi, di pihak admin koordinator sektor nanti menghubungi Bapak Ibu di lapangan, Kenta. Jadi nanti rencananya kan kita ada turun ke lapangan juga, jadi memudahkan kita untuk koordinasi dengan Bapak Ibu sekalian. Kemudian nama lengkap, alamat, silakan diisi dengan alamat Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya, Nika data pribadi sudah diisi, kemudian selanjutnya adalah data instansi. Nah, data instansi Niki yang perlu tiang garis bawahi, sangat penting Bapak Ibu pilih sektor. Sektor Niki sesuaikan dengan hari ini. Berarti hari ini Nika di sektor desa kelurahan, karena si Padas Niki memiliki 13 sektor Bapak Ibu. Jadi jangan sampai salah, nanti ke belakangnya akan terjadi kekeliruan nanti. Jadi dipastikan ketika memilih sektor, Bapak Ibu pilih sektor desa dan kelurahan. Oke, pastikan Niki desa dan kelurahan. Kemudian untuk nama unit, instansi, lembaga Niki, silakan inputkan nama instansi Bapak Ibu sekalian. Misalkan desa, nanti dengan Puri, misalkan Kentan. Kemudian kabupatennya silakan disesuaikan dengan nama unitnya, berarti Kota Denpasar. Pilih kecamatannya Denpasar Timur. Kemudian desanya silakan Bapak Ibu pilih Perhatian Puri. Nanti disesuaikan dengan data Bapak Ibu sekalian ya yang ada di lapangan. Kemudian alamat instansi silakan inputkan alamat kantor desa Bapak Ibu sekalian. Niki di sini. Bedakan dengan yang di atas data pribadi, Niki data instansi. Ya. Nah, kemudian SK tadi silakan diinput Driki di bagian SK penugasan. Diinputkan file SK atau SPT yang menunjuk Bapak Ibu sekalian sebagai admin di Sipadas Niki. Sampun, semua lengkap, update informasinya. Nah, ketika update informasi Niki sudah dilakukan, maka proses pendaftaran sudah selesai nih ke Bapak Ibu. Tinggal menunggu verifikasi dari PMD Dukcapil Provinsi Bali, kemudian tinggal menunggu verifikasi dari kami di DKLH Provinsi Bali. Ketika semua sudah selesai, Bapak Ibu bisa langsung untuk input survei. Di bagian kiri Niki ada input survei. Rencananya di awal memang survei Niki akan dilakukan di bulan Desember, tapi menunggu arahan pimpinan lebih lanjut. Niki akan nanti ada ketika input survei, nanti di sini ada pilihan tahun 2025, kemudian periodenya akan ada periode Desember 2025. Nanti di bawahnya akan dilanjutkan dengan daftar pertanyaan yang harus Bapak Ibu jawab. Nika kurang lebih dari aplikasi sampai dengan proses input surveinya Bapak Ibu. Nika kurang lebih Pak Kabit untuk proses di aplikasi Sipadas.
Siapin kini Jero materi. Oke, baik Suksema, Dik Trisna, Pak Trisna, kawan kami dari DKLH Provinsi Bali yang telah secara detail menjelaskan terkait dengan tata cara, tutorial, mekanisme pendaftaran admin surveyor dalam aplikasi Sipadas. Nah, perlu juga kami berikan gambaran bahwa terkait dengan pengisian data dan informasi nantinya setelah kami melakukan verifikasi terhadap surveyor di seluruh desa kelurahan Sebali, secara aplikasi nanti tidak terlalu rumit karena kami ingin memberikan gambaran atau analogi bahwa pengaplikasian ini nanti tidak jauh berbeda dari kebiasaan-kebiasaan kita dalam mengisi data dan informasi dalam link Google Form. Karena kami rasa aplikasi Niki sudah sangat sederhana, memudahkan Bapak Ibu untuk menata usahakannya, sehingga saya yakin Bapak Ibu, kawan-kawan kami di desa kelurahan, saya yakin tidak akan menemukan kendala yang signifikan dalam proses tata usaha aplikasi ini nantinya. Karena saya yakin bahwa Bapak Ibu sudah terbiasa untuk mengisi data informasi sebagaimana link Google Form yang biasanya diterima oleh desa kelurahan. Aplikasi ini hanya memindahkan data informasi yang harusnya Bapak Ibu isi di dalam link Google Form ke dalam sistem informasi dan tentu manfaatnya besar. Jadi secara evaluasi ini real time dapat kita pantau dan komunikasi dua arah kita dalam aplikasi ini juga nanti tentu memberikan gambaran bahwa sejauh mana partisipasi aktif dari Bapak Ibu dalam melaksanakan program Niki karena kembali Niki dari oleh dan untuk Bapak Ibu sekalian. Lingkungan tidak dapat berjalan dengan baik atau tidak dapat terjaga dengan bersih tanpa partisipasi aktif keterlibatan kita semua di semua sektor, mulai dari sektor desa kelurahan sampai kepada sektor perguruan tinggi, hotel, restoran, kafe, dan lain sebagainya. Sebagai informasi, kami di provinsi ada 13 sektor, dan khusus Bapak Ibu itu hanya beroperasi atau ruang lingkup dari penugasan-penugasan ini adalah hanya di sektor desa kelurahan Manten. Sehingga 12 sektor yang lain Nike adalah murni menjadi bagian penugasan dari kawan-kawan perangkat daerah terkait. Bapak Ibu yang Titiang hormati, sebelum sesi tanya jawab, Titiang ingin menyisipkan informasi penting terkini terupdate terkait dengan aset desa dalam kerangka Koperasi Desa Merah Putih. Coba share. Bro. Mute lu deh. Baik, Bapak Ibu, ketutup ya. Ya, di layar telah kami tayangkan terkait dengan kegiatan terupdate yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang tentu saja berkolaborasi dengan PT Agrinas. Beliau menegaskan bahwa ada beberapa hal yang menjadi concern kita ke depan, mulai dari yang pertama, next. Telah teridentifikasi 16 isu strategis dalam penyiapan lahan yang tentu saja ini akan dikonsolidasikan bersama Satgas Nasional, PT Agrinas, dan TNI. Sehingga ini dapat diselesaikan dengan baik. Karena salah satunya mungkin kita di Bali, karena sebagian besar aset yang ada di desa itulah milik desa adat, ini sedang dicarikan pola oleh pemerintah pusat untuk nantinya pola-pola yang tepat digunakan dalam mendukung Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini sehingga tidak terjadi dinamika yang signifikan di dalam perjalanannya. Yang kedua,
dalam periode ini telah dilakukan penyusunan terhadap PMK 49 yang tentu saja di dalam PMK tersebut terdapat struktur dari dana desa. Yang tentu saja dalam pertemuan 2 hari yang lalu telah diarahkan bahwa porsi pendistribusian dana desa itu 15% akan diarahkan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan sisanya 85% itu akan digunakan untuk mendukung penuh terkait dengan pembangunan fisik serta kelengkapan KDK MP. Selanjutnya juga telah ditekankan perlunya dilakukan penyediaan wali data untuk menyelaraskan data dari PT Agrinas, SIP Kopdes, dan SIPD. Karena sejauh ini ada 3 organisasi, lembaga atau setingkat kementerian, lembaga negara yang saat ini juga bekerja bekerja bareng dengan Kemendagri untuk sama-sama melakukan pendataan terhadap beberapa aset di daerah yang selanjutnya akan digunakan dalam pengoperasian Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut. Yang terakhir adalah internal Satgas, niki perlu ditetapkan PSC. Ini juga didasarkan atas dimensi komunikasi publik, keuangan, dan hukum yang tentu saja secara teknis ini gunanya untuk memastikan informasi program KDKMP kepada halayak, kepada publik itu dapat berjalan dengan akurat, terpadu, dan konsisten sehingga informasi yang tersiar secara nasional sampai kepada daerah itu tidak bias diterima oleh publik atau halayak atau masyarakat. Next. Itu kira-kira informasi terupdate yang dapat kami kutip dari rapat yang dilakukan oleh Ditjen Bina Pemdes, Kementerian Dalam Negeri bersama dengan lembaga organisasi terkait di tingkat pusat yang tentu saja ini menjadi referensi kita, menjadi literasi kita dalam upaya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan gerai gudang serta kelengkapan lainnya terkait dengan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu sendiri. Itu Pak, kira-kira dari kami. Selanjutnya, cara kita adalah sesi tanya jawab. Kira-kira ada teman-teman yang mungkin ada kendala, khususnya dalam proses pendaftaran aplikasi Sipadas, Durus, Galah, Katur, termasuk juga nanti terkait dengan aset dalam rangka pembangunan gerai, gudang, dan kelengkapan lainnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih itu sendiri. Di segmen pertama yang akan partisi di kesempatan pertama kita fokus untuk Sipadas terlebih dahulu. Setelah Sipadas clear, baru kita menginjak kepada sesi diskusi untuk aset Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Terus Bapak Ibu, Saya izin bertanya. Izin bertanya, Pak. baik Bu Durus, Ibu yang pertama sampai bersuara tadi. Melambaikan tangan. Nunas disebut nama dan berasal dari Pemdes atau Kelurahan Api. Durus Bu. Jadi saya dari kantor Desa Tojan. Saya mau bertanya Pak, kan belum daftar, sudah bisa masuk langsung ke aplikasinya ya? Terima kasih. Oke, terus next. Desa Napi wow niki malih. Desa Negari sampun resen. Swastiastu, Pak. Nggih, Pak Kabid. swastiastu Bapak, nggih. Yang Koma Agus saking Desa Negari ini ke Desa Negari Kelungkung. Rajang Pak. Izin Pak bertanya Pak terkait SK nike Pak. Wenten nggih, wenten formatnya nike nih. Kan niki untuk daftar nike mengupload SK nike berarti harus wenten SK dumun berarti nih. Harus bisa daftar nike. Ngeten manten Pak, semua Pak Kabid.
Terus next. Hmm? Terus Bapak Ibu saking Sulang. Tes. Mohon maaf Pak Kabit, apa bisa didengar? Nggih, ampun terdengar. Nggih. Siap. Mohon izin Pak Kabit, saya sedikit mau bertanya tentang pendataan surveilan ini. Apakah seluruh desa wajib melaksanakan kegiatan ini? Itu yang pertama. Mengingat kami di tahun 2026 ketika anggaran dari pusat memotong baru informasi yang kami terima 500 juta per desa. Kami di Desa Sulang hanya mendapatkan kalau pagu-pagu sebelumnya cuma 630 juta. Tapi kami pergunakan untuk posyandu dan sampah. Tidak mungkin bisa kami laksanakan lagi kegiatan tentang penanganan sampah ini dengan sisa dana yang tersebut. Itu yang pertama. Rapel aja 2 pertanyaan terkait dengan aset untuk KDMP di wilayah Desa Sulang ada aset provinsi yang dulu luasnya 2,2 hektar, separuhnya sudah dipergunakan oleh pembangunan rumah deret, namun itu tempatnya jauh masuk ke dalam. Pertanyaan saya, ketika saya tanya koordinasi ke bidang aset di Kabupaten Kelungkung, katanya aset tersebut sudah menjadi milik kabupaten. Apakah bisa kami ajukan aset tersebut? Itu aja Pak Kabit, 2 pertanyaan dari kami. Mohon maaf bila ada tidak berkenan. Saya tutup dengan permohonan Om Santi Om. Selamat pagi. Terus saking Munduk Bestale. Mute nih. Bed lah baterainya. Gimana itu? Jalan mati. Oke, Munduk Bestale niki belum bergabung untuk menyuarakan saran pertanyaan maupun pandangan titiang Raris ke Desa Carangsari. Terus Bapak. Om Swastiastu, Pak Kabit. Nggih, mohon izin bertanya terkait aplikasi Sipadasnya niki, pengisian profilnya niki, apakah bisa diubah nih ke adminnya atau gimana Pak? Dan untuk format SK adminnya mohon di-share Pak biar kita bisa keseragaman untuk format SK-nya. Sekian, terima kasih Pak. Terus next saking Desa Abian Semal. Satu lagi. Oke, baik Pak, terima kasih atas waktunya. Di sini yang bertanya mengenai akun atau email dari si Padas Niki. Jadi jelaskan bahwa menggunakan email email dengan email desa. Nah, yang saya bingung nih apakah email pribadi milik desa atau email yang domainnya desa? Intan. Jadi semua Pak. Nggih, niki sampun wenten 5 penanya. Pertama niki saking Tojan terkait dengan akses, niki apakah harus daftar dulu tapi langsung bisa mengaplikasikan. Sebagaimana informasi yang kami terima dari leading kami, DKLH Provinsi Bali, dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sampai juga tadi dalam tahapan sosialisasi, juga telah jelas disampaikan bahwa Bapak Ibu sareng sami niki harus daftar terlebih dahulu. Harus daftar terlebih dahulu melalui mekanisme yang telah dijelaskan tadi.
Selanjutnya baru nih ke domainnya kami di PMD Provinsi Bali sebagai koordinator sektor untuk melaksanakan verifikasi sehingga akun Bapak Ibu sebagai surveyor Nike terverified dan selanjutnya dapat secara legal Nike mengisi data dan informasi di dalam aplikasi Sipadas. Dan tentu terakhir nanti akan diverifikasi final oleh kawan-kawan kami di DKLH Provinsi Bali. Yang kedua dari Desa Nagari, format SK, karena sebagaimana redaksi yang tertuang di dalam aplikasi, Nike dado surat penugasan garing SK, Nike durus disesuaikan manten. Ketika nanti perlu penyeragaman, tentu kami sudah siapkan juga terkait dengan contoh surat penugasan yang seyogianya bisa dijadikan referensi kepada kawan-kawan desa kelurahan kami untuk dijadikan sebagai surat penugasan yang selanjutnya diupload di dalam aplikasi Sipadas tersebut. Yang ketiga Desa Sulang. Nah, niki apakah wajib? Niki wajib, Pak. Jadi niki sebagai tindak lanjut dari implementasi Pergub 97 2018, Pergub 47 2019 terkait dengan pengolahan sampah berbasis sumber, terkait dengan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Niki adalah program semesta berencana yang seyogianya juga telah disepakati untuk serentak dilaksanakan oleh seluruh kepala daerah di Provinsi Bali sebagaimana acara yang telah diacarakan di Pura Samuan 3 di periode bulan yang lalu. Nah, terkait dengan arah kebijakan dari pemanfaatan dana desa, karena ini adalah murni otoritas pemerintah pusat, jadi kami di daerah tidak memiliki ruang intervensi terhadap hal tersebut, sehingga tentu Bapak Ibu sareng sami niki wajib hukumnya untuk mengimplementasikan nantinya apa yang menjadi skala prioritas yang selanjutnya akan dituangkan di dalam Peraturan Menteri Desa PDTT. Nah, untuk isu-isu yang berkembang sejauh ini, saya rasa sebelum ditetapkan menjadi sebuah produk hukum, saya kira juga jangan ditanggapi terlalu berlebihan, tapi perlu diantisipasi karena kembali isu tersebut tentu akan berimplikasi terhadap RKP yang sudah Bapak Ibu sepakati pada tahun berjalan niki. Titiang ngerasa Nike mungkin saran dari Titiang khususnya terkait dengan arah kebijakan prioritas penggunaan dana desa. Kembali saya tegaskan, karena kami di daerah tidak memiliki ruang intervensi terhadap prioritas penggunaan niki, jadi tentu kita sifatnya menerima karena pola niki adalah pola given dan sifatnya mandatori. Dan khusus terkait dengan aset provinsi yang seluas 2 hektar yang ada di Desa Sulang Nike, ketika Nike representatif untuk dijadikan sebagai sarana prasarana dukungan jalannya koperasi desa Ring Sulang niki durus dimasukkan di dalam data melalui aplikasi SIPD RI Nike. Karena kembali Bapak Wakil Menteri Dalam Negeri Bapak Bima Arya menyampaikan bahwa jangankan aset pemerintah provinsi, kabupaten kota maupun aset desa, ketika ada aset pemerintah pusat, sekalipun itu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, durus dicatat di dalam SIPD karena pemerintah pusat yang akan memutuskan dan mengkoordinasikan terkait dengan kelanjutan kebermanfaatan dari aset-aset tersebut. Sekali lagi kami jelaskan bahwa jangankan hanya sebatas aset kita di daerah, ketika di daerah Bapak Ibu terdapat aset dari pemerintah pusat, baik itu dari BUMN maupun lembaga-lembaga non-kementerian lainnya, durus dicatat dan diinput di dalam aplikasi SIPD. Pemerintah pusat dalam pertemuan-pertemuan telah memberikan penjelasan bahwa itu tugas pemerintah pusat yang akan mengkoordinasikan dengan kementerian, lembaga, non-kementerian teknis yang terkait dengan aset tersebut. Yang keempat, Carangsari, profil admin apa bisa dirubah?
Niki nanti durus kawan-kawan kami dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Pak Trisna yang akan menjelaskan secara teknis. Abian Semal Taler, kalau Titiang menanggapi yang Abian Semal, Niki bebas Pak. Sebagaimana saran dari Pak Trisna, DKLH Provinsi Bali, akun yang digunakan itu adalah akun desa. Baik itu akun pemerintah desa maupun domain yang dimiliki oleh pemerintah desa itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian penjelasan tanggapan dari kami. Selanjutnya kami mohon Bapak Trisna untuk menambahkan terkait dengan pertanyaan dari Desa Carangsari tadi. Swastiastu Pak Kabid, peta kajian. Oke, jantas Pak. Di sesi selanjutnya nanti, jantos Mun. Pura Pak Abid, izin Pak Abid, yang meninggalkan tempat tadi terkait nabi nih Pak Abid nih untuk pertanyaan yang dari Carangsari nih kalau nggak salah. Izin Pak Karinit kayaknya. Profil admin apa bisa dirubah? Oh iya. Untuk profil admin Nika bisa dirubah Bapak, cuman emailnya yang tidak bisa dirubah ya, makanya saya arahkan untuk menggunakan email instansi tadi, Kenten. Oh. Ya, Nika Oke. mantas. Kira-kira Nika, Bapak saking Carangsari, napi sampun jelas? Nggih, sampun Pak. Nggih, suksema. Baik, untuk sesi yang kedua, ketika masih terdapat pertanyaan seputaran Sipadas, durus waktu katur majeng Bapak Ibu sareng sami. Pak Kabid, Swastiastu, peta kajian niki. Nggih, swastiastu, Bapak ring petak kaja durus. Izin bertanya, sekedar bertanya niki biar demokrasinya hidup gitu. Terkait dengan KDNP tadi sudah dijelaskan, karena ini program pemerintah pusat, kiranya yang tidak berani bertanya terlalu banyak kepada Pak Kabid, dan karena mungkin tadi sudah disampaikan muaranya itu semua di pemerintah pusat. Nah, terkait dengan Sipadas kan sistem pelemahan desa Kadas, apakah ini merupakan sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa adalah tugas yang kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah atau kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah. Nah, ketika kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, nah setidaknya programnya jelas, terus diiringi dengan pendanaan. Kira-kira itu saja pertanyaannya Pak Kabid. Terima kasih. Unmute. Nggih, durus dari desa-desa yang lain. Izin Bapak dari Desa Sangeh. Nggih, durus. Dikit yang bertanya seputar Sipadas. Yang lihat di dashboard nih ada sekitar total sektornya ada 13 terdaftar. Total sektor yang terdaftar niki berarti setiap kita input survei, kita update profile ya berarti ya. Karena di profile kalau nggak salah yang lihat apa namanya, kita ada memilih sektor juga. Berarti tiap kita input survei, kita ganti sektornya di profile niki atau bagaimana? Oke, terima kasih, Nika Mantan. Terus. Izin bertanya Pak Kabid. Nggih, durus Bapak saking napi. Tiang dari Desa Katung Pak Kabid. Desa napi Pak? Katung, Kintamani. Oh, nggih, siap. Ampuro juga sebelumnya tadi kebetulan saya tinggal juga sebentar tadi kelewat. Apakah untuk SK-nya udah dijelaskan Pak? Draft SK-nya, apakah kita dapat? Nah itu yang pertama. Yang kedua, mungkin saya juga nggak kelihat terlalu banyak materinya. Nah, terkait aplikasi Sipadas, artinya yang di input survei Niko seperti napi gambaran yang bisa digambarkan untuk desa yang kita biar diinput di aplikasi. Niko mantan dulu Pak Kabid Suksema. Nggih, durus. Yang lain.
Si wonten? Bihi. Izin Pak Kabit bertanya niki. Nggih, durus Bapak saking napi. Ya, dari Desa Saduren. Untuk saat ini kan belum punya SK, apakah bisa diupload niki profilnya niki, adminnya niki? Saking napi, Pak? Saduren. Desa Saduren. Izin bertanya Pak Kabit. Nggih. Tiang dari Desa KIBI mau bertanya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi menjadi surveyor nih tolong dibuatkan uraiannya agar lebih jelas nih supaya nanti kita di surveyor atau yang ditugaskan sebagai surveyor nih paham tugasnya sejauh mana, kemudian apa-apa saja yang perlu dipersiapkan. Terima kasih. Wonten malih yang lain, Bapak Ibu? Dawan dah tadi. Dawan wonten kenten yang disampaikan? Ada Pak Kabit izin. Nggih, terus. Dari Edi Kantor Desa Dawan Kelot Pak Kabit. Nggih. Yang mau bertanya terkait Sipadas niki, apakah bisa sebagai rekomendasi atau rujukan dalam pengajuan amprah BKK nggih? Karena kami di tingkat desa sebelum bulan-bulan sebelumnya itu banyak form yang harus kami isi termasuk dokumentasinya yang pada saat pengajuan amprah ke tingkat provinsi gitu. Nike yang pertama. Yang kedua, di fitur Sipadas ini apakah ada menu report dari hasil apa yang sudah kita laporkan gitu. Nike mantan dari Tiang, waktu Tiang kembalikan, terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu, yang ngerasa sepertinya sudah tidak ada lagi yang resen. Yang pertama yang perlu Tiang garis bawahi bahwa Sipadas niki adalah aplikasi yang dibangun untuk memudahkan kita, membantu kerja-kerja kita, terutama dalam menata usahakan terkait dengan program pengelolaan sampah berbasis sumber yang berada di wilayah desa kelurahan kita masing-masing. Nah, tentu esensi dari dibangunnya aplikasi niki adalah kembali untuk memberikan gambaran dan nantinya menjadi alat evaluasi atas tren pengelolaan sampah yang terjadi di tingkat desa. Nah, secara pendanaan tentu niki tidak ada kontribusi pendanaan yang harus disertakan oleh kawan-kawan kami di desa kelurahan. Niki murni merupakan program atau aplikasi yang dibangun oleh kami, pemerintah Provinsi Bali, yang selanjutnya kami berikan akses kepada kawan-kawan di tingkat desa kelurahan untuk mengisi data informasi atas kerja-kerja yang Bapak Ibu lakukan di tingkat desa kelurahan Bapak Ibu masing-masing. Sekali lagi kami garis bawahi bahwa aplikasi ini tidak disertai, tidak membutuhkan, dan tidak berimplikasi terhadap APBDes dari Bapak Ibu sekalian. Jadi niki aplikasi yang sifatnya free atau gratis. Nah, kembali terkait dengan apakah ini merupakan program penugasan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, kabupaten kepada desa, tentu ini adalah bagian dari pola-pola kerja kolaborasi kita, karena kembali permasalahan sampah inilah permasalahan kita bersama, dan penanganannya tidak boleh parsial. Tentu kami melalui Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali telah melaksanakan beberapa langkah strategis, mulai dengan saat ini tentu juga dibarengi dan didampingi oleh Ibu Duta PSBS Padas.
Yang saat ini beliau di 3 hari terakhir Riki sedang berada di Kabupaten Jemberana untuk tidak bosan-bosan memberikan sosialisasi kepada Bapak Ibu semuanya di tingkat desa kelurahan yang tentu saja Niki dibalut dengan basis kecamatan. Jadi organisasi, tokoh-tokoh masyarakat dan perwakilan dari masing-masing desa kelurahan itu dikumpulkan di wilayah kecamatan oleh Ibu Duta dan diberikan pemahaman literasi terkait dengan lingkungan hidup dan pengelolaan sampah. Itu salah satu program yang telah dijalankan, program kolaborasi yang telah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Bali yang dibantu oleh Ibu Duta PSBS Padas yang saat ini dijabat oleh Ibu Gubernur secara langsung, yaitu Ibu Putri Koster. Nah, terkait dengan beberapa hal teknis, mulai dari 13 sektor, apakah kita ini isi data informasinya? Tentu tidak, karena kembali sebagaimana yang dipertanyakan oleh kawan kami di Sangeh, kita hanya milih satu sektor Banten, yaitu sektor desa dan kelurahan, sehingga 12 sektor yang lain kita abaikan. Untuk Katung, draft SK atau draft surat penugasan sudah kami siapkan, nanti kami akan share setelah Zoom niki kepada jejaring forum komunikasi perbekal kami dan jejaring forum komunikasi camat kami untuk kawan-kawan kami di tingkat kelurahan. Karena kami tentu dalam menyiarkan niki tidak serta-merta akan kami sampaikan di dalam Zoom niki, tapi kami akan memberikan informasi terupdate sekaligus sebagai tembusan kami kepada forum-forum yang ada di tingkat kabupaten, baik itu Forkom maupun kecamatan, sehingga beliau juga mengatensi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya prioritas niki. Asa duren, pateh, taleres, surat penugasan sudah kami siapkan. Nah, indik tugas pokok dan fungsi nanti niki mungkin kami mohon kawan-kawan kami di LH secara teknis memberikan gambaran terkait dengan tugas pokok dan fungsi atau job desk dari petugas surveyor niki. Sederhananya, Bapak, saking kayu bihi, pemahaman yang kami miliki bahwa admin surveyor atau surveyor yang akan mengaplikasikan aplikasi Sipadas ini di sektor desa kelurahan adalah tugasnya hanya menginput data informasi terkait dengan program pengelolaan sampah berbasis sumber di wilayah desa kelurahan masing-masing. Nah, ini nanti detail apa yang harus dikerjakan, nanti kawan kami, Trisna, yang akan menambahkan. Untuk Dawan Kelot, untuk Amprah BKK, karena niki masih trial, niki belum kami sertakan sebagai salah satu syarat dalam Amprah BKK, TPP, perbekal, dan perangkat desa. Dan menu report tentu niki wenten. Karena kembali sejauh ini kawan-kawan yang merancang terkait dengan aplikasi Sipadas niki, yang merancang sekaligus membangun, yaitu teman-teman Diskominfo bersama dengan kawan-kawan kami di KLH, niki sedang melakukan update terhadap instrumen-instrumen kuesioner pertanyaan yang selanjutnya akan tersaji di dalam aplikasi Sipadas. Namun secara garis besar, operator Nunas dibantu untuk di share screen, kurang lebih substansi dari instrumen pertanyaan yang akan tertuang di dalam aplikasi. Niki seyogianya sudah tertuang, namun ada beberapa update yang dalam mode trial ini perlu kami sempurnakan, sehingga kebutuhan-kebutuhan Bapak Ibu, ring desa kelurahan, termasuk kebutuhan kami sebagai unsur pembinaan dan pengawasan, menggambarkan apa yang tersaji di dalam instrumen pertanyaan dalam aplikasi Sipadas nantinya. Ini kurang lebih mulai dari atas, scroll ke atas, mulai dari angka 1. Niki yang pertama niki terkait dengan aspek kebijakan dan kelembagaan, niki pertanyaan yang sudah biasa, jumlah kakak di desa kelurahan saudara, dan seterusnya sampai kepada angka terus di aspek kelembagaan sampai kepada pelaksanaan sosialisasi termasuk media sosialisasi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program niki. Dan terakhir tentu ditutup dengan kendala permasalahan yang diketemukan.
next sheet-nya deh. Aspek pengurangan sampah, mulai dari apakah pemerintah desa sudah memberikan arahan pelarangan penggunaan kantong plastik sekali pakai, karena ini relate dengan Peraturan Gubernur Nomor 97 2018 dan seterusnya sampai kepada produk pengganti atau apa yang menjadi produk substitusi atas plastik sekali pakai ini ke. Nanti nunas di Simanten sesuai dengan kondisi real faktual yang ada di lapangan wilayah Bapak Ibu sekalian. Next sheet-nya. Pemilihan dan pengangkutan sampah niki terkait dengan pola yang telah dilakukan ketika memiliki TPS 3R, nanti cantumkan manten mulai dari berapa kakak yang telah melakukan pemilahan sampai kepada berapa armada yang dimiliki dan apa namanya, pola pengangkutan itu apakah sudah terpilah, apakah dilakukan setiap hari dan seterusnya, termasuk pola-pola yang dipilih mulai dari tipe modern, komposter sampai kepada tipe tradisional. Karena kembali ketika domain kita ada di wilayah desa, tentu masih banyak tersajikan ruang-ruang terbuka yang tentu saja sudah terbiasa dan menjadi budaya tradisional kita untuk mengelola sampah di tebel kita, di tebel tradisional kita. Tidak masalah Nika disampaikan manten. Karena Nika juga menjadi salah satu kelebihan kita di alam terbuka Bali kita, karena sejauh ini kebermanfaatan tebel Nika masih diperlukan oleh kawan-kawan masyarakat kita yang berada di pelosok-pelosok desa yang masih representatif untuk melaksanakan pola-pola niki. Nika kira-kira dari kami, selanjutnya kami mohon tambahan dari Pak Trisna terkait dengan job desk Nika. Suksema. Oke, mohon izin Pak Kabid. Terkait tugas dan fungsi surveyor, tadi Pak Kabid juga sudah menyampaikan kurang lebih. Yang izin share sesuai dengan pembahasan kita terakhir waktu rapat di DKLH bahwa tugas dari surveyor Nike murni hanya melakukan pendaftaran yang pertama, kemudian melaksanakan pengisian survei, kemudian menindaklanjuti hasil verifikasi dari koordinator sektor. Murni hanya melakukan 3 hal tersebut. Niki berada di ranah kita di admin provinsi, koordinator sektor, dan PIC desa. Jadi murni di pihak surveyor hanya melakukan pendaftaran, pengisian survei, dan menindaklanjuti hasil verifikasi dari koordinator sektor untuk tugas dan fungsi dari surveyor. Kemudian selanjutnya untuk report aplikasi, untuk report Niki di pihak surveyor sampai saat ini kita masih belum kembangkan, Pak Kabid, karena untuk report Niki masih kita konsentrasi di level admin provinsi dan admin koordinator sektor untuk mengevaluasi perkembangan pengisian data dari setiap desa. Jadi masih ada di level provinsi dan level admin koordinator sektor. Kemudian untuk gambaran bentuk aplikasi nanti proses pengisian Niki berupa kuesioner, hampir mirip dengan Google Form yang mungkin Pak Kabit sudah sampaikan ke seluruh desa. Mungkin bentuknya mirip seperti Nike, hanya saja dalam aplikasi Sipadas Niki nanti datanya akan terekam secara periodik, bulan per bulan. Jadi kita bisa melihat perkembangannya dari bulan November, Desember, Januari, dan seterusnya. Jadi kita tahu perubahan dari setiap desa seperti apa. Mungkin Nika informasi tambahan dari Tiang Pak Kabit semua. Nih, Suksema, Pak Trisna sudah memberikan informasi gambaran secara detail terkait dengan penugasan atau job desk yang dilakukan oleh seorang surveyor. Dan terkait dengan report yang saya maksudkan tadi adalah Nika report tentu sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Trisna adalah report kami di admin provinsi yang tentu saja nanti juga akan dapat dikonsumsi oleh kawan-kawan kami di tingkat desa. Ketika nanti ada hal-hal yang perlu kami lakukan klarifikasi, pasti kami akan feedback balik kepada desa kelurahan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Dan itu menjadi bagian dari konsumsi kita bersama. Terus Niki, Wenten dari pemerintah desa Banjar nih.
Banjarangkan. Terus Ibu. Ya, baik Pak atas waktunya. Izin Pak, saya mau bertanya. Ini kan saya sudah mencoba masuk untuk ke linknya itu untuk pendaftarannya. Cuman saya sudah masuk ke linknya untuk daftar di sini itu dia nggak bisa lanjut lagi Pak. Nggak ada gininya yang keluar. Mungkin itu yang mau dia pertanyaan. Suksma. Mungkin Trisna terus ditanggapi. Nggih, yang tanggapi langsung mantan Pak Kabit nggih. Untuk daftar di sini nih Kak, coba dumun di refresh halamannya Bu sekali aja, karena biasanya ada proses yang menggantung Bu, jadi nggak muncul formnya. Ketika Ibu klik daftar di sini harusnya muncul form seperti yang tadi yang sampaikan itu. Ada nama lengkap, ada email, ada konfirmasi password. Gitu. Coba di refresh mantan Bun, ada masalah sini. Karena saya koneksi mantan sini. Oke, terima kasih. Coba nanti saya ulang kembali Pak ya. Oke, terus untuk next Pemdes Sindowati dan Serai Durus. Oke, selamat pagi. Izin Kabid, Pak Trisna, Wirawan dari DKLH. Ada beberapa yang perlu Tiang tanyakan di sini terkait Sipadas. Yang pertama, tugas sudah ada yang bertanya tadi. Yang kedua, apa kaitan Sipadas ini dengan Koperasi Merah Putih? Karena saya ada menyangkut tentang Koperasi Merah Putih. Terus yang kedua, kita kan masih menata bahwa desa itu wajib memiliki pengelolaan sampah. Apakah hal-hal tersebut itu bisa kita tuangkan di Sipadas atau report-report itu bisa kita tuangkan di Sipadas atau ada hal yang lain yang mesti kita lakukan di Sipadas? Karena apa? Terkait sampah ini bukan sekedar yang diperlukan itu adalah untuk kita sendiri, tapi kesadaran masyarakat, Pak. Yang pertama, mungkin kita harus bisa membuat satu aturan terkait sampah tersebut yang masih kita tata. Yang kedua, langkah apa yang harus kita lakukan, Pak? Karena masalah sampah ini sangatlah pelik. Sangat susah untuk kita kaji bersama terkait sampah kalau dari kita selaku pemerintahan ataupun warga masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk sampah-sampah tersebut. Yang mana nantinya banyak yang terjadi itu adalah sungai menjadi tempat pembuangan akhir, Pak. Apakah dengan adanya Sipadas ini bisa mendapatkan satu aturan yang jelas ataupun menjadi langkah yang bisa menekan hal-hal tersebut? Demikian pertanyaan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Mohon izin, Pak Kabid. Terima kasih. Terus Serai. Izin Pak Kabit. Terus Pak. Mungkin yang lebih terkait aplikasinya kan. Tadi dia ada coba untuk update datanya gitu, untuk profilnya, namun ketika yang melakukan submit, itu terjadi error kan. Nah, mungkin Nika bisa dibantu. Yang kedua terkait, kalau tadi dibilang untuk monitornya Nika mungkin setiap bulan, apakah untuk penginputan aplikasinya Nika dilakukan per bulan ya? Mungkin Nika saja. Terima kasih Pak Kabit. Oke Pak. Kelurahan Sumerto Durus. Durus Bu.
Unmute langsung nih setelah dia ngomong. Kok sorry, nggak mute. Sepertinya kawan kita Ring Sumerte belum bisa kenten bergabung. Mikrofonnya minap wenten kendala. Minap wenten desa kelurahan yang lain. Baik, Bapak Ibu, ketika sudah tidak ada lagi yang menyampaikan pertanyaan maupun tanggapan, saya kira lebih banyak pertanyaan ini terkait dengan teknis aplikasi, mulai dari akses, login, sampai kepada beberapa hal teknis yang menjadi domain dari kawan kami Ring DKLH. Nah, terkait dengan sampah, sebagaimana yang disampaikan oleh kawan kita Ring Sindowati, saya kira secara seksama karena Pergub 9747 sudah terbit, sudah barang tentu itu menjadi rujukan kita dalam melaksanakan pengelolaan sampah berbasis sumber niki. Dan terlebih ada SE 09/2025 yang telah juga kita sepakati untuk kita gerakan bersama sebagai wujud dari gerakan Bali Bersih Sampah. Nah, kembali kepada permasalahan klasik yang tentu saja ini menjadi kendala kita bersama, karena saya yakin tidak hanya di Sindowati Manten. Saya kira beberapa daerah juga mengalami hal yang sama, mulai dari bagaimana memberikan pemahaman agar warga masyarakat yang ada di wilayah desa kelurahan kita memiliki tingkat kesadaran yang baik atau memiliki literasi lingkungan yang baik terhadap tata kelola sampah, sehingga kebersihan lingkungan yang berkualitas niki dapat terlaksana dengan paripurna. Oleh karenanya niki perlu dicarikan langkah-langkah inovasi, karena kembali karakteristik masyarakat di tiap desa tentu memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karenanya, sebagaimana harapan dari pimpinan dalam hal ini adalah masing-masing kepala daerah, bagaimana kita mulai yang pertama adalah menggerakkan masyarakat kita, mulai dari kegiatan-kegiatan sosialisasi yang tentu saja kita tidak boleh bosan memberikan insight, memberikan pengetahuan, memberikan literasi kepada mereka terkait dengan kebermanfaatan dari lingkungan yang berkualitas tersebut. Tentu dengan upaya aplikatif, mulai dari bagaimana mengurai agar sampah itu dapat ditangani di sumbernya terlebih dahulu. Tentu dengan konsep dan balutan PSBS Padas niki, kita harapkan bahwa penanganan sampah itu kita mulai dari sumbernya dengan mengurai sampah-sampah yang seyogianya bisa kita kelola secara internal di rumah tangga kita maupun di lingkup desa kita, itu kita tangani terlebih dahulu. Karena kembali untuk pola-pola modern yang sejauh ini pernah disampaikan oleh pimpinan juga terkait dengan PISEL, itu masih menunggu proses dan kajian lebih lanjut. Karena kembali secara legal itu belum murni menjadi arah kebijakan yang saat ini di tahun 2025 ini menjadi program yang real diaplikasikan, namun sejauh ini pimpinan masih mencarikan teknologi yang paling efektif untuk melaksanakan tata kelola sampah di masing-masing wilayah, mulai dari desa kelurahan. Nika kira-kira gambaran dari kami, mungkin Bapak Trisna yang selaku leading, karena secara otoritas niki murni menjadi otoritasnya Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Saya kira secara expertnya, secara pendekatan keilmuannya niki adalah dimiliki oleh kawan-kawan kami Ring LH. Kami Ring PMD Provinsi Bali, PMD Dukcapil Provinsi Bali,
membantu kawan-kawan kami DLH dan membantu Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya mencarikan langkah-langkah alternatif sekaligus membantu menyampaikan kira-kira apa yang menjadi langkah-langkah strategis yang sekiranya dapat diaplikasikan di setiap desa kelurahan kita di Bali. Jika kira-kira dari kami terkait dengan teknis aplikasi di Tiang Nunas, mohon bantuan Bapak Trisna untuk menjelaskan. Suksma. Oke, mohon izin Pak Kabid yang mencoba menanggapi tadi beberapa hal. Yang pertama nih ke error yang terjadi tadi sempat disampaikan bahwa error nih ada kemungkinan dua Pak Kabid, memang kondisi jaringan karena di situ ada proses untuk upload file SK tadi Pak Kabid. Jadi kemungkinan proses uploadnya berlangsung terlalu lama sehingga memunculkan error. Nika juga sudah tiang report ke pihak Diskominfo Provinsi Bali untuk mendapatkan atensi lebih lanjut. Mungkin ini kan akan diperbaiki segera. Kan. Cuman untuk saat ini silakan Bapak Ibu sekalian bisa refresh halamannya, kemudian upload ulang untuk proses untuk dokumen SK Nika mantan. Secara teknis Nika hanya masalah jaringan dan ukuran dokumen yang maksimal 2 MB tadi lupa yang sampaikan untuk format untuk dokumen SK-nya. Nika kurang lebih untuk error yang terjadi. Ada yang beberapa snapshot juga tadi kirim di halaman chat. Nika beberapa error yang terjadi karena kondisi Niki, file upload dan kondisi internet. Kemudian selanjutnya untuk periode survei apakah dilakukan setiap bulan? Sebenarnya Niki kalau yang sampaikan pada dasarnya periode survei Niki dilakukan sesuai dengan kebutuhan data dan evaluasi dari masing-masing admin koordinator sektor. Tetapi mengingat setiap koordinator sektor Niki wajib, mungkin Pak Kabid juga sudah mengikuti, wajib melakukan report atau laporan langsung kepada Ibu Duta setiap bulannya. Jadi secara garis besar yang sampaikan mungkin survei Niki akan dilakukan setiap bulan. Perlu yang garis bawahi juga bahwa pertanyaan dari setiap bulan mungkin saja berbeda, tergantung kebutuhan dari admin koordinator sektor masing-masing. Mungkin di bulan Desember ada hal yang terlupakan untuk diinputkan dalam survei, Nika bisa diupdate untuk survei di bulan berikutnya, yaitu bulan Januari, jika ada kebutuhan data yang berubah. Nah, tentu dari pertanyaan-pertanyaan Niki akan menghasilkan sebuah data yang bersifat historis. Jadi Bapak Ibu nanti di admin koordinator sektor atau kita bisa mengevaluasi sejauh mana penerapan program PSBS ini di tingkat desa kelurahan, dan itu pun datanya real langsung dari Bapak Ibu di lapangan. Jadi bukan data yang kita buat-buat sendiri. Jadi kita berusaha untuk mengumpulkan data sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Mungkin Nika mantan Pak Kabid untuk yang dari sisi aplikasi. Oke, suksema Bapak Trisna. Selanjutnya mungkin saking Abian Semal. Terus Bapak. Gesek semua Bapak Oke. Niki itu yang meneruskan pertanyaan Niki dari beberapa teman-teman. Nah, cuma di sini kita ingin bertanya, kenapa di SK-kan oleh desa? Kan padahal Niki bisa di SK-kan oleh provinsi langsung. Kalau yang lihat di Permendagri 90 tahun 2019 itu perangkat daerah itu bisa SK-kan termasuk penempatan tenaga pendukung program. Dan juga kewenangan dari Direksi Administrasi atau Kepala OPD Niko kan bisa untuk menunjuk petugas pelaksana program juga. Dan terima kasih Bapak. Suksema Bapak Sakyang Abian Semal. Nah, Niki kenapa harus di SK-kan di desa? Karena kembali ketika kita merujuk kepada pejabat kepegawaian yang mengangkat Bapak Ibu ring desa Nike ialah Bupati garing Wali Kota itu kepala desa secara langsung. Tentu kami di provinsi tidak memiliki otoritas atau kewenangan untuk secara langsung menugaskan Bapak Ibu atau menunjuk Bapak Ibu secara langsung sebagai surveyor Niki. Oleh karenanya
kembali karena kami menghargai apa yang menjadi amanat konstitusi. Jadi kami tentu berpatokan kepada siapa yang sekiranya telah mengangkat Bapak Ibu untuk duduk di dalam pemerintahan desa itu sendiri. Ini kurang lebih penjelasan dari kami. Suksema. Baik Bapak, terima kasih. Nggih, Terima suksema. kasih. Kira-kira wenten malih dari kelurahan Minap. Coba kehadirannya direcord. Ring Tojan, nggih, durus Bapak, Ring Tojan. Izin Pak, wenten nomor WA yang bisa dihubungi nggih apabila terjadi kebingungan pada saat penggunaan aplikasinya. Terima kasih. Nggih, kebetulan sampun kami share ring kolom chat, Bu. Baik, Bapak Ibu, kira-kira masih ada yang ingin ditanyakan? Oh nggih, Titiang lupa tadi ada yang mempertanyakan terkait dengan napi kaitannya Sipadas dengan Koperasi Merah Putih. Tentu niki nggak ada kaitannya karena kembali Titiang tegaskan tadi di awal, agenda rapat kita pada hari ini adalah ada 2 agenda yang akan kita bahas, mulai dari yang pertama, kegiatan sosialisasi pendaftaran akun Sipadas. Yang kedua adalah terkait dengan update terkini atas pendataan aset dalam rangka mendukung pembangunan gerai, gudang, dan dukungan lainnya untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Kira-kira penjelasan dari kami. Suksma. Baik Bapak Ibu, Titiang rasa niki sudah tidak ada lagi yang memberikan tanggapan, saran, pertanyaan. Kami izin untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada kawan-kawan kami di Desa Kelurahan yang telah berpartisipasi aktif untuk sama-sama melaksanakan program-program prioritas mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten kota, dan program prioritas desa itu sendiri. Dan tidak lupa juga saya mengaturkan Rahajeng Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga senantiasa ide yang diwasa Tuhan Yang Maha Esa memberikan limpahan berkah, limpahan kesehatan kepada kita semua yang saat ini sedang menjalankan beberapa penugasan yang sifatnya strategis dan prioritas. Sekali lagi kami di akhir kata mengucapkan terima kasih dan mengaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya ketika kami dalam memandu melaksanakan kegiatan ini ada salah kata, salah ucap, kami mohon maaf. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Trisna saking DKLH Provinsi Bali yang telah senantiasa mendampingi kami dalam kegiatan sosialisasi Sipadas niki. Suksema kami tutup dengan Pramusanti Om Santi 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 Om. Terima kasih Suksema. Om Santi 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 Om. Santi Om. Oh izin Bapak Ibu untuk mendukung dokumentasi kita, izin Titiang dan tim kami termasuk juga kepada Bapak Ibu sekalian untuk kita foto bersama. Akan Titiang pandu multi speaker Kak. Ya. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3.
Ya, 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Niki masih lagi 7 halaman slide. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Next. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Nggih, sukses semua Bapak Ibu. Rahajeng Hari Raya. Inggih rahajeng Hari Raya Kuningan Muali. Nggih. Biar semuanya bang. Mugi rahayu sareng sami. Aduh Pak Aji. Salam Pak Kadis dari Perbekal Sulang.